bertaubat kepada Allah daripada orang-orang yang terus berbuat kebaikan tapi merasa sombong dengan itu, lalu di akhir hayatnya justru dia malah merasa tinggi dengan congkaknya, dia membanggakan amal solihnya, dan Allah membinasakan mereka dalam akhir hidup yang su'ul khatimah. Nabi pernah cerita, ada seseorang amalan dia membuat dia masuk surga sejengkal lagi, tapi di ending hidupnya dia berbuat maksiat, mati dalam keadaan maksiat, dan dia pun menjadi min ahlin nar. Tapi ada seseorang sepanjang usianya berbuat dosa, lalu di akhir hidupnya Allah perbaiki amal salihnya, dia wafat dalam keadaan beramal salih, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Hadirin, kita tinggal minta sama Allah supaya kita terus bilang sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, wahai Allah yang maha memutarbalikan jiwa manusia, kokohkan, teguhkan, kuatkan kami atas agamamu ya Allah. Terus jamaah minta tolong sama Allah, minta taubatnya diterima. Apalagi Nabi nganjurin di Ramadan baca doa ini. Saya ajarkan jamaah pelan mengulangi apa yang kami ucap. Kata Nabi, ini dihafal, diamalkan terutama di bulan Ramadan. Allahumma inna, 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang terus Nabi ajarkan sama kita. Dan ini jemaah jangan tinggalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa artinya? Ya Allah, sungguh Engkau yang paling bisa memaafkan, dan Engkau mencintai memberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami dengan semua kekeliruan yang pernah kami alami, yang pernah kami jalani. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, closing statement kami, siapapun yang ia masih diberi kesempatan hidup sama Allah, siapapun yang detak jantungnya masih bisa Allah izinkan berdetak jantungnya, segeralah untuk kembali pada Allah. Jangan pernah ditunda sedikit pun, karena kita nggak akan pernah tahu di mana kita akan wafat. Kemarin ada depan rumah 5 menit sebelum azan maghrib hari 1 Ramadan, yang sebentar lagi anak-anaknya berbahagia menyambut tarawih. Ternyata 5 menit sebelum azan maghrib 1 Ramadan tarawih perdana, beliau berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sehat, padahal nggak sedang sakit, padahal juga nggak sedang dalam keadaan kondisi punya rekam jejak penyakit berat, enggak. Kematian nggak nunggu kita sakit, kematian nggak nunggu kita tua, kematian nggak nunggu harus kecelakaan dulu, enggak. Kematian itu kapan Allah bilang hambaku waktunya pulang, maka apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, sedang apapun, maka pasti kematian itu akan menjumpai kita tanpa ada penghalang sedikit pun. Maka segera jamaah pantaskan diri kita berpulang dengan sebaik-baiknya keadaan. Ingat, Allah selalu sayang sama kita. Seburuk apapun di masa lalu, Allah maafkan, Allah ampuni. Ingat kisah yang pertama tentang seseorang yang membunuh 100 orang, Allah tetap ampuni. Ingat kisah yang kedua, seorang wanita pezina tapi bertobat tulus kepadanya, lalu memberi makan kepada anjing yang begitu hausnya, lalu dia mati dalam keadaan itu, dan Allah terima taubat dan amal salihnya sebagai penutup dalam hidupnya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gak kerasa hampir 5:30 kita tutup dengan berdoa. Tentu jemaah, Nabi juga pernah bersabda, ada doa yang gak pernah Allah tolak. 3. Da'watul musafir. Yang pertama, doa orang yang lagi safar gak ditolak sama Allah. Yang kedua, alhamdulillah di sini juga ada musafir, ibu dari Pak Narya,
Beliau datang dari Jakarta ke sini musafir, doanya nggak Allah tolak. Atau di sini juga ada yang dari luar kota musafir, doanya nggak Allah tolak. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Mungkin kita pernah dizalimi sama orang, selain mungkin kita juga banyak kezalimannya sama orang, tapi saat kita terzalimi, doa kita nggak akan ditolak. Nah yang ketiga, kita punya semua insya Allah. Kata Nabi, as-saim hatta yuftir, orang yang lagi puasa hingga nanti dia berbuka. Dan bahkan saat berbuka pun itu tetap Allah bagi kebaikan dan keberkahan untuk dia berdoa. Karenanya jemaah, ada musafir, ada yang sedang terzalimi mungkin, ada kita semua yang sedang berpuasa Ramadan. 3 alasan ini, apalagi lagi hujan rintik-rintik. Kata Nabi juga saat hujan turun doa nggak ditolak. InsyaAllah ini jadi doa yang Allah ijabah biidznillah. Mari kita berdoa menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan kekeliruan kami ya Allah. Iringilah langkah kaki kami untuk terus mendekat menggapai ridha-Mu ya Allah. Ringankan tangan ini untuk terus mencatat amal salih sesuai dengan yang telah Engkau titahkan ya Allah. Karuniai kami rezeki yang barakah, karuniai kami waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu demi waktu yang kami lalui dalam ketaatan. Langkahkan setiap episode hidup kami kepada episode hidup yang lebih baik ya Allah. Jadikan episode di masa lalu kami yang tidak indah untuk kami lihat kembali menjadi episode penuh hikmah, penuh pembelajaran bagi kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami lakukan di masa lalu. Tutup aib-aib kami, cover semua kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Karuniai keluarga kami yang jauh agar supaya selalu Engkau lindungi ya Allah. Karuniai buah hati kami tumbuh menjadi anak yang salih-salihah ya Allah. Karuniai anak cucu keturunan kami kelak ada yang menjadi seorang ulama, hafiz Quran, menjadi orang yang sukses di bidang yang ditekuninya, menjadi orang yang membawa dampak besar bagi banyak umat.